Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah salat tarawih Masjid Raya Baluran Tinggi yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kami, para pelajar yang masih hadir malam hari ini, kemudian seluruh jemaah yang tidak kami sebutkan nama dan gelar satu persatu yang hadir pada malam hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-29 ini. Iya Ibu Bapak? Iya Ibu Bapak. Iya. Lah 29 malam hariko. Nah, jadi besok pemerintah melalui Kementerian Agama Ibu Bapak akan melakukan sidang isbat 1 Syawal besok. Secara resmi akan kita dengarkan besok putusan pemerintah apakah kita lebarannya hari Rabu langsung atau bagaimana Ibu Bapak. Tetap kita harus menunggu. Walaupun prediksi insya Allah lebaran kita tahun ini adalah akan bersama-sama nanti, yaitu pada hari Rabu. Jadi besok sidangnya akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Seandainya hari Rabu kita sama-sama lebaran Ibu Bapak, berarti malam besok itu sudah 1 Syawal. Akan berkumandang nanti kalimat takbir, menandai kita sudah masuk lebaran. Ya Pak Ibu ya. Malam hari ini, ya, sebelumnya kita sampaikan dulu Ibu Bapak salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Malam hari ini judul tausiah kita adalah indikator keberhasilan puasa Ramadan. Jadi kalau indikator kok gak tingginya masih Ibu Bapak, tando-tando gitu. Seseorang yang bisa kita nilai, yang mungkin kuat dugaan dia sudah berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 28 hari yang lewat. Jadi ada nampak di sini gitu. Maka malam ke nampak perlu tanya diri awak masing-masing. Selama hari pertama dulu Ramadan, lah sampai terakhir malam hari ko, rasanya apa yang lah berubah dari awal? Ada ndak rasanya pengaruh ibadah puasa Ramadan kepada kita Ibu Bapak? Atau tidak gitu? Kalau masih sama data aja nya, kalau bahasa awalnya mana Pak, sinayan si hari atau Selasa si hari, masuk 1 Ramadan, 2 Ramadan, hampir habis Ramadan kini kok, ternyata tidak ada perubahan di diri kita, berarti amat rugilah kita. Nah,
Dari mana wak mambiak menilainya? Berarti kalau kita menilai dari isanya pisau bedahnya, kalau kami kuliah berapa? Dari mana wak menilai berhasil enggaknya wak puasa Ramadan itu? Maka perlu balik wak review gitu. Wak japi ulang balik berapa? Surah Al-Baqarah ayat 183 yang dulu sangat masyhur sering dibaca menjelang Ramadan. Karena disitulah ayat itu terletak tujuan ibadah puasa Ramadan. Apakah tujuan itulah tercapai di awak kini nih berapa atau alun? Itu perlu ulang balik. Sebab jangan nanti kita salah. Ternyata awak belum sampai kepada tujuan. Hari lah habis. Awak lah tiba di finish. Tapi kita belum juga berhasil. Mari ulang balik. Hakikat puasa tujuan itu apa ibu? Dalam Al-Baqarah ayat 183 itu, yang mungkin sekarang ini hafal sama waksan ibu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang sudah mengaku beriman, atau keimannya yang kuat, atau yang standar, atau yang baru beriman, diwajibkan kita ini puasa, diwajibkan kamu semuanya berpuasa. Sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelum kita ini, dengan tujuan, dengan satu visi, adalah la'allakum tattaqun. Batilah aja lebih apa? Tujuan puasa Ramadan aku bagaimana kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi itu sasarannya. Siang awak puasa Ramadan, siang hari manahan awak dari subuh sampai maghrib, lah 28 hari kita berlatih menahan lapar dan haus. Malam hari lah dilatih mendirikan Qiyamul Ramadan, amal-amal malam Ramadan. 28 hari tarwih. Kita laksanakan witir. Hari-hari kita perbanyak amal lain. Baca Quran dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, apakah takwa itu sudah kita raih atau belum? Kita yang bisa menjawab Ibu Nama. Di mana menilainya, Bu? Aduh, beko sinyal-sinyal takwa namanya. Nah, jadi kita ke apa? Sinyal ketakwaan kita, redup sinyalnya, atau standar, atau kuat tarang bendera, itu masing-masing yang tahu, Bu. Awak takwanya kecil, atau takwa awak masih standar, atau rasanya takwa meningkat, atau mungkin pada puncak yang tertinggi ketakwaan kita tiba. Karena inilah la'allakum tattaqun. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah. La'allakum tattaqun. Berarti sana ada kata takwa. Kalau pahami secara umum Ibu bapak, yang mudah pahami, apa itu takwa? Adalah menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua yang dilarang Allah. Kini coba tanya dia Ibu bapak. Lah sejauh mana menjalankan semua yang diperintah Allah tu, lah sejauh mana meninggalkan sando yang dilarang oleh Allah tu. Dari awal Ramadan sampai kini, makin hebat awak menjalankan perintah Allah, makin hebat awak meninggal larangan atau ba'ah. Nah, inilah bagian indikasi keberhasilan. Karena Allah dilatih. Lah diadakan sebulan Ramadan, bulan mulia. Ini tempat latihan, bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Banyak yang belajar di situ. Kinilah kehabis. Nah,
Kalaulah tahu kita ibu apa, ibu hati meninggalkan Ramadan. Kalau betul menyerap di hati ibu apa, pasti menangis hati kita nih akan berpisah dengan Ramadan. Sesuai dengan hadis Nabi, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna kullu hasanawat Ramadan." Kalaulah sekiranya tahu, paham umatku apa yang ada bulan Ramadan, maka dia akan berharap seluruh bulan yang 12 itu saduanya Ramadan. Kalau ya betul-betul tahu ya benar. Tapi itu tidak bisa. Ya. Ramadan sebulan 30 hari, 29 yang acok. Dan kinilah habis. Besok tidak ada tarawih lagi benar. Tidak ada lagi pahala tarawih yang berlipat ganda. Yang kita tahu di awal Ramadan dulu, ketika masuk Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan, amal ibadah ditingkatkan, dosa-dosa diampuni, dan sebagainya. Bu. Mulai besoklah Syawal, tidak ada lagi ibadah. Tidak ada lagi. Maka akan rugilah Ibu Napa. Kalau baru kini Pak sadar baru, Ramadan habis, tidak ada lagi. Inilah perlu kita evaluasi. Tujuannya lah jaleh. Nah, apa makna takwa yang hakikatnya? Ini di luar pemahaman melaksanakan perintah dan larang itu. Nah, tujuan utama takwa itu Ibu dan Bapak. Nah, ini kalau diambil dari katanya, dirumuskan. Yang kesimpulannya kita sampaikan, Bu. Nah, coba kalau dibahas bakal katanya dari dasar kata takwa itu panjang hari ini. Ittaqayat taki, wakia waka dan sebagainya itu Ibu Bapak. Nah, jadi kesimpulannya adalah tujuan utama takwa itu Ibu Bapak adalah takwa itu prinsip dasar mananya Bu adalah perisai gitu. Tameng. Ya Bu ya. Perisai apa Bu? Perisai atau pelindung untuk menjaga diri awak dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Berarti tujuannya takwa itu, tujuan utamanya adalah bagaimana kita ini mengambil, nah ya Bu, ambil takwa itu sehingga dia menjadi perisai pelindung diri awak, terlindung awak dari perbuatan-perbuatan maksiat yang Allah tidak ridho kepada kita. Nah, kini takwa itu perisai itulah bisa awak ambil, lah bisa melindungi awak dari perbuatan maksiat atau walud. Ini yang pertama. Nah, jadi yang pertama indikatornya adalah menilai orang berhasil puasa atau tidak tuh. Yang pertama adalah sejauh mana seseorang tuh bisa meraih perisai takwa tuh dan bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Nah, kalaulah bisanya Bu mengambil takwa tuh yang bisa melindungi dirinya dari perbuatan dosa-dosa, makin jauh seluruh maksiat darinya, berartilah tanda berhasil puasanya. Nah, itu yang pertama Ibu. Nah, jadi itu yang pertama, melindungi perbuatan. Perisai yang menjaga diri awak. Lalu yang kedua, tandanya, kalaulah berhasilnya melindungi dari perbuatan yang Allah dari itu, tidak ada lah, berarti tinggal nenelok. Tandanya Bu, orang berpuasa itu, dia akan mudah melakukan amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Nah, bisa sejauh mana dia menjadikan perisai takwa untuk dirinya jauh dari perbuatan dosa, dan sudah tuh sebaliknya makin banyak amal-amal soleh kebaikannya. Inilah di masing-masing. Kalau hari-hari biasa di luar Ramadan Ibu Bapak, menjelang Ramadan dulu, nah karena Ibu Bapak di dunia kok sadonya ada berpasang-pasangan. Ya Pak Ibu? Ada siang, apa saja Bu? Malam. Ada laki-laki, ada pedusi.
Ada baik, ada buruk. Ini pasalnya. Nah, kemudian ada jujur, apa pasalnya Bu? Apa Pak? Bohong, baik, dusta ya. Jujur, dan eloknya dusta lawannya. Nah, ini yang baik buat kita. Ini untuk pemahaman kajian kita. Tadi ada baik, ada buruk. Ada jujur, ada dusta. Ada sabar, lawannya Bu. Iko jangan salah paham ya Pak. Iko salah. Mak, kok angkat tangan Mak Iko kaji kok Mak. Kok deh disangkanya pilkada kok cerita sabar ya Pak ya. Apa lah mulai galak Pak. Iko udah sabar masih bilang ada yang itu loh Iko kan. Nah, lah, Wak jawabkan dulu Bu. Ampun menyabit itu gak apa ya risih juga kayak mana. Apa lawannya Bu? Orang yang sabar apa lawannya? Pemarah yang tidak terkendali. Nah, itu pasangannya. Kemudian ada orang rendah hati, apa lawannya Bu? Orang yang sombong. Nah, kalau selama Ramadan, maksudnya itu yang dilatih Bu. Dilatih awak selama 28 hari kok menjauhi yang buruk-buruk tadi. Contohnya Bu. Kalau di luar Ramadan, awak sekali-kali acok paduto Bu, di dalam bulan Ramadan selama 28 hari dilatih awak. Kamangnya cek mau paduto wak tahan kita sedang puasa. Berarti paduto itu diambil. Mau bergunjing, tahan kita puasa, terlatih. Nah, mau kita marah, kita tahan karena kita puasa. Berlatih. Bahkan dalam hadis Nabi dia jawab baca kail Bu. Dia jawab berkelahi, dipancing emosi awak. Boleh wak berkelahi Bu? Nah, ketika kamu nanti dipanas-manasin diajak untuk berkelahi, tidak boleh, sabar, tahan diri, katakan ini soim, aku sedang puasa, sabar. Itu ditahan selama Ramadan. Ada sombong kadang-kadang sekali kenapa? Selama Ramadan kita dilatih menahan tidak sombong. Banyak perangai-perangai karya-karya yang berbuat dosa yang tidak baik selama Ramadan kok kita tahan. Karena kita sedang berpuasa. Nah, lalu pertanyaan benar. Hari kini, apakah itu makin kuat kita menahannya Bu Napa? Nah, dari semua amal itu, termasuk amal badan awak, kalau Ramadan kau tahan diri, mali yang tidak elok-elok. Kalau di luar Ramadan main HP itu bebas aja, contoh ya. Nah, searching awak Google, YouTube, Facebook, sandonya wak cari ya. Selama Ramadan lah hati-hati wak. Oh, tak buka orang-orang lain. Tutup mata balik. Langsung wak alihkan. Awak sekarang puasa. Terlatih wak. Maka akhir Ramadan kau pertanyaan, seandainya, nah, Ibu Bapak, membuktikan awak berhasil, kau bisa Bu. Nah, buktinya beko di luar Ramadan. Akhir Ramadan kau lah tarasu dewa Ibu Bapak. Rasanya kini mau berdusta awak paduto atau berbohong, berbuat dosa lain, menggunjing, fitnah dan sebagainya itu lah jauh hendak dari awak atau masih aduh Ibu Bapak. Ini bagian evaluasi. Nah, itulah takwa itu. Berarti kalau rasanya yang perbuatan tidak baik itulah jauh dari awak lah manapinya Bu, dan kita senang beramal soleh, maka Ibu Bapak itulah berhasil insya Allah puasa. Lalu balik Ibu Bapak, keberhasilan puasa yang warai, amal-amal yang terlatih selama Ramadan kok, itu harus Wak buktikan sabaleh bulan di luar Ramadan. Nah, tapi kalau seandainya awak sampai akhir Ramadan berhasil Bu, masuk satu rayo besok Syawal, lah hilang balik sadoanya, balik ke penyakit samulo balik, berarti gagal. Tahu balik. Nah, Ramadan awak malih nak mau judi lena. Nak mau main kartu chip tu leda kan? Nah, takut apa judi. Masuk Syawal besok, udah itu balik balik kartu chip balik. Berartilah samu siu-siu karena. Bahkan ada Ibu Bapak, dia tahan diri mabuk-mabukkan, sangajanya di hari takbiran tuh, kompoi rame-rame, minum minuman keras, berarti luar biasa Bu, sio-sio sadar. Nah, jadi mari kita pertahankan Bu, amal-amal baik itu, kok sholat awak rajin, kamu saja berjamaah,
Tambah sunat-sunatnya Bu, tarawih witir. Besok di luar Ramadan berjamaah lu amal apa Ibu? Kalau di luar Ramadan tidak ada tarawih witir, waktukah dengan tahajud. Qiyamul lailnya tahajud. Siang hari terus duhanya. Kalau Ramadan berlatih, bagaimana infak sedekah Pak? Senang Bu. Terlatih Pak. Besok luar Ramadan tetap kita praktekkan. Kini sana wak murah, wak mengaji rasanya Pak Ibu ya. Nah, kini selama Ramadan, wak baca 1 halaman masih ringan. 2 halaman masih ringan, bahkan ada yang sekali duduknya sudah sholat, sajus dibacanya Bu 10 lembar tuh kuat dirinya Bu. Besok di luar Ramadan kita praktekkan lagi Bu. Itu tanda berhasil. Berarti kalau hanya sampai Ramadan, berarti ini indikasi Bu Bapak kita hanya berhasil sampai Ramadan. Jadi inilah intinya Bu Bapak perjemaah dimakan Allah. Jadi takwa itu adalah intinya puncak kebaikan. Nah, berarti kalau seandainya takwa kita dapatkan, berarti insya Allah kita sudah berada di puncak kebaikan. Yang nanti Bu Bapak, kalau ini kita raih, maka sesuai ayat yang kami bacakan di awal ceramah tadi, inilah posisi puncak kebaikan, ikulah yang membedakan awak dari sisi sayangnya Allah. Ikulah yang mengangkat derajat awak. Ikulah posisi awak, posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memandang kita Ibu dan Bapak, tidaklah membedakan kekayaan kita. Sia nang kayo paling kaya itu Tuhan, enggak. Sia yang tinggi pangkat jabatannya paling hebat, enggak. Laki-laki pada si enggak sama sadonya. Ukuran ketakwaan adalah bagian posisi yang membuat kita tuh orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kita kau adalah siapa yang paling takwa. Nah, berarti siapa yang paling takwa bisa jadi orang miskin. Kalau dia lebih takwa akan lebih baik di sisi Allah daripada orang kaya yang punya banyak harta. Staf yang rendah pangkatnya bisa jadi akan lebih mulia di sisi Allah daripada pejabat atasannya kalau dia lebih bertakwa. Jadi peluang itu sama sadanya. Maka di sini dalam konsep takwa kok enggak dunia ukurannya, dunia itu kecil. Ya benar. Harta ini kecil, Bu. Orang kaya yang sering membanggakan membuat dia sombong tuh, Bu, ketahuilah ini titipan Allah. Orang kaya hari ini, betapapun kayanya, besok hari bisa dimiskinkan oleh Allah kalau Allah mau. Yakin lah, Bu. Lebih percaya tuh, Bu? Yakin kita. Orang yang mulia malam hari ini disanjung, diangkat-angkat, besok pagi bisa dihinakan oleh Allah. Kalau Allah mau. Contohnya dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya gada, banyak otonya, Bu, dibongkar maksiatnya, dibongkar korupsinya. Bajunya rancak, Bu, besok pagi batu kayu baju oranye, baju tangkapan KPK. Iya, Bu. Makanya tidak perlu harta, jangan banggakan dulu. Pangkat jabatan kecil, itu semua dunia ini kecil. Yang besar hari ini adalah posisi takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lejah Pak Ibu. Lai paham Bapak Ibu. Lai alhamdulillah. Jadi itu mungkin Bapak yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Karena terakhir ceramah tarawih Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari Ibu dan Bapak, kita selesaikan ibadah kita ini sampai akhir dengan baik. Mudah-mudahan nanti sampai akhir Ramadan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf atas segala hal yang telah berkenan. Kami akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله